Halo sobat semua, balik lagi kita di Info Unik. Di sini kita akan membahas informasi unik di sekitar kita. Sebelum kita pada pembahasan, ayo diklik tombol like, share, subscribe ya. Kali ini kita akan membahas 7 hewan berbahaya di laut, jangan pegang agar tidak celaka. Pada urutan nomor 1, ada ular laut atau dengan nama lain Hydropidae. Ular laut merupakan salah satu jenis ular berbisa yang sebagian besar hidupnya berada di laut. Secara morfologi ular laut tidak jauh berbeda dengan ular lainnya yang hidup di darat dengan warna belang hitam dan putih di tubuhnya. Ular laut sering menyerang para penyelam yang mengusik habitatnya. Gigitan ular laut dapat menyebabkan disfungsi jantung, korban biasanya akan meninggal sebelum sampai di permukaan. Ular laut dapat ditemukan di perairan pantai yang hangat dari Samudera Hindia hingga Pasifik dan memiliki kekerabatan dengan ular-ular darat berbisa di Australia. Karakteristik yang paling khas adalah ekor menyerupai dayung yang meningkatkan kemampuan berenangnya. Gejala yang paling berpengaruh adalah rhabdomyolysis, kerusakan jaringan otot rangka yang cepat, dan kelumpuhan atau paralisis. Gejala-gejala awal yang terasa meliputi sakit kepala, lidah yang terasa berat, haus, berkeringat, dan muntah. Pada urutan nomor 2, ada fire coral atau dengan nama lain Nilepora sp. Karang api, Nilepora, adalah genus organisme laut kolonial yang memiliki ciri fisik yang mirip dengan karang. Nama koral agak menyesatkan, karena koral api bukanlah koral yang sebenarnya, tetapi lebih dekat hubungannya dengan hidra dan hidrozoa lainnya, menjadikannya hidrokoral. Mereka membentuk satu-satunya genus dalam keluarga monotipik Nileporidae. Karang api memiliki penutup kerangka berwarna kuning hijau dan coklat cerah dan tersebar luas di perairan tropis dan subtropis. Mereka muncul dalam pertumbuhan kecil seperti sikat di bebatuan dan karang. Penyelam sering salah mengira karang api sebagai rumput laut, dan kontak yang tidak disengaja sering terjadi. Setelah kontak, rasa sakit yang hebat dapat dirasakan yang dapat berlangsung dari 2 hari hingga 2 minggu. Efek samping yang menonjol dapat mencakup iritasi, nyeri menyengat atau terbakar, eritema, kemerahan kulit, demam, lesi urtikaria, gatal-gatal. Efek samping ini disebabkan oleh racun yang dikeluarkan dari nematosit, karena racun adalah bagian dari mekanisme pertahanan karang api. Racunnya tidak mematikan bagi manusia. Pada urutan nomor 3, ada bulu babi atau dengan nama lain Diadema sp. Landak laut atau disebut juga Suman P. ihawek, Echinoidea, merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Binatang ini terbagi menjadi sekitar 950 spesies dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai di kedalaman 5.000 meter. Hewan ini disebut landak laut atau bulu babi karena memiliki rambut duri yang tajam seperti landak. Duri-duri rambutnya dapat digerakkan dan beracun. Racun pada ujung durinya yang lancip dan tajam ini berfungsi untuk mempertahankan diri sekaligus untuk melumpuhkan musuhnya. Bulu babi hidup di perairan dangkal dan memiliki terumbu karang. Bulu babi berjalan dengan kaki tabung dan rambutnya yang kaku dan kuat. Hewan ini aktif pada malam hari untuk mencari makan di sekitar karang. Bulu babi termasuk hewan omnivora. Selain makan alga yang menempel pada karang, bulu babi juga menyukai hewan-hewan kecil dan sisa-sisa hewan laut yang mati. Konon, banyaknya hewan bulu babi merupakan tanda rusaknya terumbu karang. Namun, bulu babi juga menjadi tanda bahwa tempat tersebut tidak tercemari logam berat. Pada urutan nomor 4, ada baracuda atau dengan nama lain Spiraena sp. Barakuda adalah ikan dalam kelas Actinopterygii yang dikenal berwujud menyeramkan dan berukuran tubuh besar, yaitu sampai panjang 6 kaki dan lebar 1 kaki. Tubuhnya panjang dan ditutupi oleh sisik yang halus. Ikan ini dapat ditemukan di samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia. Barakuda adalah anggota genus Spiraena, satu-satunya genus dalam familia Spiraenidae. Baracuda berburu terutama dengan penglihatan, mengamati air untuk tanda-tanda mangsa saat mereka berenang. Ikan yang lebih kecil paling terlihat ketika mereka memantulkan cahaya, dan sering terlihat seperti benda logam mengkilap di dalam air. Ikan barakuda memiliki mulut yang besar, dengan rahang panjang dan karakteristik underbite. Mereka juga memiliki banyak gigi. Sebenarnya, barakuda memiliki 2 barisan gigi, barisan terluar dari gigi kecil tapi tajam untuk merobek daging, dan barisan dalam gigi panjang dan seperti belati untuk menangkap mangsanya dengan kuat. Beberapa gigi barakuda mengarah ke belakang, sebagai bantuan tambahan untuk mengamankan ikan menggeliat. Pada urutan nomor 5, ada Yellow Sea Anemone atau dengan nama lain Sagartia troglodytes. Anemon laut adalah hewan dari kelas Anthozoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan, tetapi jika diamati lebih jauh, anemon laut merupakan jenis hewan.
Bentuk tubuh anemon seperti bunga, sehingga juga disebut mawar laut. Ipatan yang bundar di antara badan dan keping mulut membagi binatang ini ke dalam kapitulum di bagian atas dan stapus bagian bawah. Di antara lengkungan seperti leher, colar, dan dasar dari kapitulum terdapat fossa. Keping mulut bentuknya datar, melingkar, kadang-kadang mengkerut, dan dilengkapi dengan tentakel kecuali pada jenis Limnathtinia, keping mulut tidak dilengkapi dengan tentakel. Beberapa anemon laut dapat bergerak seperti siput, bergerak secara perlahan dengan cara menempel. Sebagian besar anemon laut memiliki sel penyengat yang berguna untuk melindungi dirinya dari predator. Anemon laut sangat berbahaya, terutama bagi ikan yang berenang di sekitarnya. Anemon memiliki tentakel beracun untuk menusuk korban. Racun yang dihasilkan adalah neurotosin dan racun tersebut akan membuat sakit. Pada urutan nomor 6. Ada jellyfish atau dengan nama lain Chirones fleckeri dan Physalia physalis. Ubur-ubur kotak, kelas Cubozoa, cubo artinya kotak, zoon artinya hewan, adalah hewan invertebrata dari filum Cnidaria yang memiliki medusa yang berbentuk kubus. Ubur-ubur kotak terkenal karena bisa sangat kuat yang dihasilkan oleh beberapa spesies. Chirones fleckeri, Carukia barnesi, dan Malokini adalah salah satu makhluk laut yang paling berbisa di dunia. Sengatan spesies tersebut sangat menyakitkan dan kadang-kadang fatal bagi manusia. Bahkan sengatan dari beberapa spesies ubur-ubur kotak, yang sering disebut ubur-ubur Irukandji, dapat menimbulkan sindrom Irukandji. Spesies ubur-ubur kotak dapat ditemukan secara luas di samudera tropis dan subtropis, termasuk Atlantik dan Pasifik Timur, dengan spesies di utara California, Mediterania, misalnya, Charybdis marsupialis, Jepang, misalnya Chirones yamaguchi. Pada urutan nomor 7. Ada ikan pari atau dengan nama lain Manta birostris. Ikan pari manta, Manta birostris, adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai hampir 7 meter. Bobot terberat manta sendiri yang pernah diukur mencapai 3 ton. Ikan pari memiliki tulang yang rawan serta ekor seperti cambuk. Cambuk yang memiliki sengat inilah salah satu alasan mengapa ikan pari berbahaya bagi manusia. Sengatan ikan pari mengandung racun yang mematikan dan biasanya mereka gunakan untuk mengelabui mangsanya. Susunan racun yang terkandung dalam sengatan ikan pari terdiri dari enzim 5, nukleotidase, fosfodiesterase, dan serotonin neurotransmitter. Ketika tersengat ikan pari, racun yang masuk dapat menyebabkan otot polos berkontraksi terus-menerus serta membuat sel dalam tubuh mati dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, jika seseorang tersengat ikan pari, ia harus mendapatkan pertolongan medis segera agar tak menimbulkan hal yang fatal. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, nantikan update info unik lainnya. Terima kasih.